Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah shadaqallahul adim. Hadirin para jamaah rahimakumullah, pertama-tama khotib mengajak kepada semuanya, mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakinlah kualitas manusia di sisi Allah tidak diukur dari sisi seberapa tinggi jabatannya, tidak diukur dari sisi seberapa banyak kekayaannya, tetapi kualitas manusia di sisi Allah semata-mata diukur seberapa tinggi tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, rasanya belum kering air mata kesedihan kita atas deretan musibah yang menimpa kita, menimpa saudara-saudara kita pada penghujung tahun 2019, yaitu kita ditimpa musibah banjir dan longsor khususnya di daerah Jabodetabek. Awal 2020 sampai sekarang datang lagi satu musibah yang sangat luar biasa, menelan jutaan korban jiwa yang sering kita kenal wabah penyakit COVID-19. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khotib akan membahas secara sederhana bagaimana kita selaku manusia beriman, selaku manusia beragama, bagaimana menyikapi deretan musibah yang menimpa kita tiada henti. Seperti halnya musibah menyebarnya wabah penyakit yang sampai saat ini kita lihat dalam pemberitaan media masih banyak korban berjatuhan. Meskipun pemerintah sudah menyatakan new normal, tetapi wabah ini belum berhenti. Hadirin rahimakumullah, sebagai manusia beriman, sebagai manusia beragama, ada beberapa sikap yang harus kita jalani dalam menghadapi setiap musibah yang menimpa kita semua. Yang pertama, yang sangat penting adalah kita harus memegang teguh akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak jarang musibah yang turun menimpa kita menjadikan akidah kita melenceng. Secara tidak disadari banyak akidah-akidah umat Islam yang melenceng tatkala menghadapi sebuah musibah. Jadi kita harus memperkokoh, memegang teguh akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana wujud dari akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam menghadapi musibah yang menimpa kita adalah satu, secara keyakinan kita harus kokoh keyakinan kita bahwa apapun musibah yang menimpa kita, sekecil apapun musibah itu semata-mata kehendak Allah dan merupakan ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan di ajali. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Allah berfirman, tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi ini dan juga menimpa diri-diri kalian kecuali sudah Allah catatkan min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakan bumi, bahkan sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan kita semua, sudah terlebih dahulu Allah menetapkan, mencatatkan segala ketetapannya. Dan inna dzalika 'alallahi yasir, hal itu bagi Allah mudah. Hadirin rahimakumullah, Abul Fida atau yang sering dikenal dengan Ibnu Katsir
dalam tafsir Ibnu Katsirnya menafsirkan ayat ini, mengutip salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, qadarallahul maqadiro qabla ayakhluqas samawati wal ardo bi khamsina alfi sanatin. Allah telah menetapkan segala ketetapannya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi sebelum langit ini ada, sebelum bumi ini ada, 50.000 tahun sebelumnya terlebih dahulu Allah catatkan segala ketetapannya untuk semua makhluk Allah, segala ketetapannya untuk kita semua. Jadi 50.000 tahun sebelum langit ini diciptakan, 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan, terlebih dahulu Allah catatkan di Lauhil Mahfuz segala ketetapan untuk hambanya. Jadi dihubungkan dengan musibah yang menimpa kita, 50.000 tahun sebelum bumi ini ada, terlebih dahulu Allah catatkan bahwa di awal 2020 akan terjadi namanya wabah COVID-19. Hadirin rahimakumullah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita wujudkan dengan cara secara batiniah, kita yakini seyakin-yakinnya apapun musibah yang menimpa kita itu semata-mata kehendak Allah dan Allah pula yang bisa menyelesaikannya. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga secara lahiriah kita diperintahkan untuk berikhtiar, untuk berusaha. Secara batiniah kita kokoh keyakinan kepada Allah, tetapi hal itu tidak menafikan ikhtiar usaha kita untuk mencegah dan menanggulangi segala musibah yang menimpa kita. Keteguhan kita terhadap takdir Allah menafikan ikhtiar itu akan menjerumuskan kita kepada akidah Jabariyah. Mendewakan ikhtiar dan menafikan takdir akan menjerumuskan kita kepada akidah Qadariyah. Akidah Jabariyah, akidah Qadariyah adalah merupakan akidah ahlul bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, tidak sedikit orang ketika diperintahkan untuk menjalankan protokol kesehatan, mereka menjawab terserah Allah. Jawaban-jawaban seperti itu tidak sadar menggiring mereka terjerumus kepada akidah Jabariyah yang merupakan akidah ahlul bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi musibah ini kita wujudkan dengan cara secara batin kita kokoh bahwa apapun yang terjadi semata-mata kehendak Allah. Secara lahir kita tetap berusaha, berikhtiar untuk mencegah dan menanggulanginya. Inilah yang kemudian akidah moderat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, dalam menghadapi musibah ini sebagai manusia beriman, sebagai manusia beragama, yang kedua adalah musibah yang menimpa kita hendaknya menjadikan kita semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tujuan Allah menurunkan musibah adalah Allah menguji seberapa jauh, seberapa besar tingkat ketawakalan hambanya kepada Allah. Dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang senantiasa bertawakal adalah sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah maka fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupkannya. Para ulama salaf merujuk kepada ayat ini, maksud Allah mencukupkannya adalah diantaranya Allah akan memberi solusi akan permasalahannya, Allah akan menyembuhkan atas segala penyakitnya dan lain sebagainya. Maka Ibnu Qayyim kemudian menafsirkan bahwa hasbuh di dalam ayat ini bahwasannya Allah pasti menjaga dan melindunginya. Jadi kesimpulannya, barang siapa menghadapi deretan musibah dengan penuh ketawakalan berserah diri kepada Allah, maka Allah akan menjamin solusi, Allah akan menjamin perlindungan baginya. Hadirin rahimakumullah. Namun dalam Islam, tawakal bukan berarti berdiam diri. Tawakal jangan dimaknai berdiam diri. Tawakal tidak bisa dipisahkan dengan ikhtiar. Tawakal tidak bisa dipisahkan dengan kasab, dengan usaha. Maka dari itu
Imam Al-Qusairi dalam kitab Risalah Qusairiyahnya menyatakan bahwa hubungan tawakal dengan ikhtiar, hubungan tawakal dengan usaha itu ibarat hubungan kepala dengan jasad, sehingga muncul ungkapan la tawakkala illa ba'dal kasbi. Tidak ada kata tawakal kalau tidak dilalui dengan usaha dan ikhtiar. Jadi bukan tawakal kalau hanya berdiam, tidak, tapi harus senantiasa dibarengi dengan usaha dan ikhtiar dalam menanggulangi, mencegah dan mengobati berbagai musibah yang menimpa kita semua. Hadirin rahimakumullah, bahkan tawakal seutuhnya adalah ketika kita mengkaji kitab-kitab tasawuf, tawakal seutuhnya adalah justru di awal, di tengah dan di akhir. Ketika kita hendak melakukan aktivitas, terlebih dahulu kita menuju kepada Allah. Lakukan aktivitas dengan tidak menyalahi aturan Allah dan serahkan hasil aktivitas kepada Allah. Itulah tawakal sesungguhnya. Sebagaimana misalnya Imam Nawawi mengutip kisah Nabi Musa dalam kitab Fathul Majid. Imam Nawawi menceritakan kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam suatu ketika beliau sakit gigi. Nabi Musa alaihissalam sakit gigi dan beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengambil sehelai rumput untuk kemudian ditempelkan kepada giginya yang sakit. Jadi Nabi Musa sakit gigi, mengadu kepada Allah, dan Allah beri petunjuk agar Nabi Musa mengambil rumput untuk kemudian ditempelkan terhadap giginya yang sakit. Kemudian Nabi Musa mencari rumput dan ambil rumput, ditempelkan kepada giginya. Apa yang terjadi? Seketika gigi Nabi Musa sembuh. Hadirin rahimakumullah, sedikit pelajaran dari sini. Untuk sekedar menyembuhkan sakit gigi, Allah tidak perlu memerintahkan untuk mengambil rumput. Lalu kenapa Allah perintahkan mengambil rumput? Allah menunjukkan keadilannya bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan ikhtiar, sehingga Nabi Musa diperintahkan untuk mengambil rumput. Hadirin rahimakumullah, beberapa saat kemudian Nabi Musa alaihissalam sakit gigi kembali. Apa yang terjadi? Nabi Musa buru-buru mencari rumput, ambil rumput dan ditempelkan kepada giginya. Yang terjadi bukan kesembuhan, gigi Nabi Musa malah semakin sakit. Kemudian Nabi Musa mengadu kepada Allah, Ilahi, alasta wa amartani bihada wa dalaltani ilaihi. Wahai Tuhanku, bukannya dulu Engkau memberi petunjuk kepadaku, kalau aku sakit gigi maka ambillah rumput. Kenapa sekarang aku ambil rumput yang ada malah semakin sakit? Maka qala ta'ala, ya Musa, ana safi wa anal mu'afi wa ana doru wa ana nafi qasaddani fi marotil ula fa'azaltu marodoka. Wahai Musa, dulu ketika engkau sakit gigi engkau langsung menuju aku sehingga aku sembuhkan. Tapi sekarang begitu engkau sakit gigi engkau langsung menuju rumput, tidak menuju kepada aku. Maka kira-kira silahkan minta sama rumput. Hadirin rahimakumullah, ingat Musa, ana safi wa anal mu'afi wa ana doru wa ana nafi. Wahai Musa, aku yang memberi kesembuhan, bukan rumput itu. Wahai Musa, aku yang memberi kebaikan kepada manusia. Wahai Musa, aku yang memberi manfaat kepada manusia. Wahai Musa, aku yang memberi madarat kepada manusia. Pada kali pertama aku sembuhkan kamu karena kamu menghadap aku terlebih dahulu. Tapi kali kedua aku tidak sembuhkan kamu karena kamu tidak menghadap aku tapi langsung mencari rumput. Hadirin rahimakumullah, pelajaran penting dari kisah ini adalah sebagaimana dikisahkan oleh Imam Nawawi adalah bahwasannya tawakal seutuhnya adalah sebelum melakukan aktivitas hendaknya kita menuju Allah terlebih dahulu, kemudian jalani aktivitas dengan tidak melanggar syariat Allah dan serahkan hasil aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tawakal sesungguhnya dalam Islam. Alhamdulillah hal itu sudah dipraktekkan di kampus tercinta kita UIK. Sebelum belajar kita ngaji Quran dulu. Itu dalam rangka apa? Menuju mengundang rahmat dan keberkahan Allah atas segala aktivitas yang akan kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah yang ketiga, sehubungan dengan keterbatasan waktu khatib, yang ketiga adalah
hendaknya kita senantiasa menjauhi segala kemaksiatan, segala larangan Allah, karena bentuk kemaksiatan yang kita lakukan secara tidak langsung, kita sedang mengundang turunnya murka Allah kepada kita semua. Sehubungan dengan hal ini, sebenarnya prinsipnya mudah, kata Nabi. Ketika malaikat Jibril mengajari Nabi kita Muhammad SAW, Nabi bersabda, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka muparaqatun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi bihi. Satu, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kita hidup sekehendak kita. Kita hidup mau jadi apa, kita hidup mau seperti apa, silahkan. Tetapi ingat, fa innaka mayyitun. Ingat, kita semua akan mati. Sehingga jangan terlena dengan kehidupan ini, sehingga kehidupan ini harus betul-betul dipersiapkan dalam rangka menuju kematian. Selanjutnya kata Nabi yang kedua, wa ahbib man ahbabta fa innaka muparaqatun. Silahkan kau cintai siapa yang kamu cintai, silahkan kau cintai apa yang kau cintai, tapi ingat satu hal, fa innaka muparaqatun. Semua dari engkau akan berpisah pada saatnya nanti. Dan yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi bihi. Silahkan engkau mau bertingkah seperti apa, mau berperilaku seperti apa, silahkan. Tapi ingat satu hal, fa innaka majzi bihi. Pada saatnya engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam Sarah Hikam dikatakan, hadirin rahimakumullah, jangan sekali-kali kita menyepelekan dosa kecil, karena pada hakikatnya tidak ada dosa kecil. La sogirota idza qabalaka bi adlihi wala kabirota idza qabalaka bi padlihi. Ingat, tidak ada dosa kecil kalau dihadapkan kepada keadilan Allah. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah singkat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri khotib, umumnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawi nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wal asri innal insana lafi husrin. Al ayah, sadaqallahul adim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi amrina wa umrina wa rizqina wa ta'allumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hassil maqasidana wa yassir umurana wa nawwir qulubana wa wasi' rizqana waj'alna minas solihin waj'alna minal muttaqin waj'alna minat tawwabin waghfir dunubana wa dunuba walidaina wa dunuba masayikhina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'lana danban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya
ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.